Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita akan review satu buah barang yang agak unik nih. Bukan TWS, melainkan ada satu buah dashcam dari 70My seri terbarunya dengan M500. Mungkin teman-teman wondering ya, Bang, apaan sih dashcam? Bang, siapa sih 70My? Bang, versusin dong sama Phil T2 Pro. So, biar nggak penasaran, kita langsung masuk aja ke videonya. Sedikit cerita dulu nih mengenai 70My. So basically dia ini adalah satu buah industri teknologi yang sudah cukup lama nih bergerak di bidang smart product, khususnya di travel dan juga vehicle. Yang mana ternyata setelah gue kepoin, dia ini masih satu anak perusahaan gitulah, masih satu holding company dengan si Xiaomi ecosystem. Dan teman-teman udah pasti pada tahu lah ya siapa itu Xiaomi. Nah, salah satu produk unggulannya adalah dashcam ini nih, kependekan dari dashboard kamera, yang biasanya dipasang di dalam mobil untuk merekam perjalanan atau misalnya sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kayak tabrakan, penipuan, atau fitnah di jalan raya. Dan jujur ya, gue dulu waktu masih kuliah tuh pernah ngalamin satu kejadian seperti itu, yang memang sempat bikin gue agak berharap, I wish I had this dashcam. Jadi gini nih kejadiannya. Waktu itu gue lagi ada kuliah jam 7 pagi nih, dan jam 6 seperti biasa gue berangkat dari rumah. Ya pastinya masih ngantuk, masih tunduh, masih nundutan. Untungnya udah nggak ada hadiran sih. Singkat cerita, di tengah perjalanan ini memang agak sedikit macet sih. Yang mana tiba-tiba ada satu emak-emak, nggak pakai Mio ya untungnya. Dia tiba-tiba tuh nyebrang jalan. Dia tuh kayak yang loncat sambil ngegebuk mobil gitu. Jadi kayak seolah-olah ditabrak terus acting kesakitan. Gue yang tadinya ngantuk tuh beneran tiba-tiba langsung seger karena memang gue mikir gue nabrak orang. Terus ya udah akhirnya gue memutuskan untuk ke pinggir dulu, parkirin mobil dan ngobrol sama si korban. Anehnya tuh si emak-emak meskipun dia terus-terus mengaduh kesakitan karena memang mungkin ditabrak, tapi ketika diajak ke rumah sakit dia selalu menolak. Dan gue memang sempat agak curiga sih di situ, ada kemungkinan bahwa emak-emak ini yang menjadi korban, dia itu berbohong. Tapi ya daripada akhirnya gue memutuskan, ya udah deh Bu, gini aja, kalau memang ibu nggak mau ke rumah sakit, saya hanya lagi pegang uang 150.000 nih. Kira-kira ibu mau nggak ya terima ini sebagai uang ganti rugi ibu? Dan tanpa pikir panjang, emak-emak itu setuju. Terus ya udah deh, gue masuk ke mobil, kembali ke perjalanan, menuju ke kampus sambil mikir di tengah jalan. Bentar. Ini yang korban, gua atau si mama itu nih? Dan itu sih pengalaman gua pribadi yang sempet bikin gua mikir kayaknya memang perlu dashcam deh di kendaraan gua. Meskipun pada akhirnya gue nggak jadi beli sih, karena waktu itu gue masih kuliah semester awal dan belum punya penghasilan tetap. Belum lagi produk-produk semacam dashcam ini merupakan barang tersier yang harganya cukup lumayan. Yang mana sekarang kalau gue cek lagi nih harga-harga dashcam itu tuh makin turun dan makin terjangkau. Termasuk si 70My M500 ini. Yang mana kalau kalian beli di dalamnya akan mendapatkan satu unit dashcam M500-nya. Terus ada juga nih satu mounting kamera dengan double tap cadangan. Selain itu dapat juga nih kabel power USB-A ke tipe C yang lumayan panjang nih, ada kali ya sekitar 200 cm. Terus dapat juga crowbar cable. Terus dapat juga satu unit charger mobil dengan dual port yang maksimal outputnya di 5 volt 2,4 ampere. Dan satu amplop hitam keren nih yang isinya adalah 2 stiker elektrostatik dan satu user manual book. Nah, di luar itu ada juga packaging lain yang di dalamnya ini berisikan satu unit hardwire kit untuk langsung dipasangkan ke mobil kalian. Dan semua ini bisa teman-teman dapatkan dengan harga di 1,4 jutaan aja. Selain itu, sampai tanggal 17 Maret nanti, mereka juga mengadakan free gift berupa powerbank senilai 130.000 untuk 100 pembeli pertama yang bisa kalian dapatkan di Tokopedia official store-nya 70My. Untuk linknya nanti kita akan sertakan di deskripsi. Dan jujur ya, first impression gue selama menggunakan dashcam ini, meskipun gue masih noob ya dan awam di produk ini, tapi gue merasa price to value-nya ini worth it. Nah, ini nih barangnya. Yang bisa kita lihat kalau dari segi desain ini minimalis banget ya, dan juga compact dengan dimensi yang kurang lebih hanya seukuran hand sanitizer gitu ya. Gampang banget gitu dan kecil banget. Selain itu bobotnya hanya di sekitar 90 gram.
Yang mana menurut gue ini menjadi sangat ideal ya untuk dipasangkan di kendaraan, karena ketika dipasang di balik jendela atau di balik kaca mobil dashboard kalian, ini tuh tidak mengganggu field of view si pengendara. Dengan warna dark gray metallic di hampir keseluruhan badannya, tapi ada sedikit aksen hitam di bagian depan kameranya. Jadi meskipun dia bahannya masih plastik, tapi feel-nya ini masih tetap premium. Kalau kita ke bagian belakang, ini ada 2 buah grill sebagai lubang ventilasi untuk heat management dari kameranya ketika berfungsi. Dan juga ada semacam spesifikasi info gitu untuk si dashcam 70mm M500 ini. Selain itu, yang menjadi concern gua nih ya, sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara tropis dengan suhu yang pasti panas gitu ya, adalah operating temperaturnya ini kira-kira bakal kuat nggak ya kalau gue pasang di mobil kepanasan gitu. Setelah gue cek, ternyata dia memiliki operating temperatur dari minus 10 derajat hingga ke 60 derajat Celcius. Jadi sepertinya sih akan aman-aman aja ya, kecuali mungkin kalian tiba-tiba mataharinya mendekat karena global warming atau entahlah, itu udah kiamat juga kali ya. Iya. Terus kalau kita ke bagian bawah badannya, ini ada satu gambar panah yang menjadi indikator untuk dimasukkan ke bagian mountingnya. Karena di bagian mountingnya juga ada satu panah gitu. Jadi ketika kalian masukkan ya tinggal kalian sesuaikan saja dengan arah panahnya. Dan untuk mountingnya nih ya, dia tipe yang bergerak hanya satu arah ke atas ke bawah saja, dengan sudut ini maksimal kayaknya di sekitar 60-an derajat. Yang mana menurut gue ini agak kurang fleksibel, tapi kalau udah dipasangin di dashboard jendela sih harusnya udah aman-aman aja sih. Nah, kalau kita ke samping satunya lagi, ini ada satu buah tombol power, atau lebih tepatnya multifunctional button sih, karena selain untuk power on off, dia juga bisa untuk menyalakan mematikan wifi, kemudian hard reset si internal memorinya, kemudian factory reset system si kameranya. Yang mana mostly ketika sudah kalian setting awal gitu ya dan sudah tersinkronisasi dengan smartphone kalian, tombol ini nggak terlalu kepake amat sih. Karena kalau settingnya udah beres, terus mobilnya kalian nyalakan, kamera ini tuh akan otomatis nyala dan otomatis melakukan perekaman video. Fitur yang simple tapi menurut gua sangat useful. Kemudian kalau kita ke samping satunya lagi, ini ada satu port USB Type-C sebagai input power, yang mana kalau gua cek di manualnya sih dia dibilangnya ada semacam built-in baterai. Tapi setelah gua coba-coba sih tetap harus menggunakan external power source. Nah, untuk power source-nya sendiri ada 2 tipe nih, yang praktis dan yang agak ribet. Kalau untuk yang praktis, teman-teman bisa pakai si charger mobilnya ya, yang bawaan, atau bisa juga menggunakan power bank. Just in case mungkin listrik mobil kalian lagi bermasalah gitu ya, tapi kalian tetap pengen ada rekam kejadian, ini bisa digunakan menggunakan power bank. Contohnya kayak gini. Nah, itu penanda ketika dia sudah terhubung ke power, dia akan langsung melakukan perekaman. Dan kurang lebih gambarnya kayak gini sih, seperti yang teman-teman lihat. Tapi nanti kita coba langsung ya kalau di mobil seperti gimana. Nah, kalau tadi adalah sumber power yang praktis, yang kedua ini yang agak ribet. Ini adalah si car hardwire kitnya yang sudah include juga dari pembelian. Yang mana ini adalah adaptor yang ketika dipasangkan ini harus pasang langsung ke bagian kelistrikan mobil kalian. Yang itu tadi kenapa gue bilang agak ribet, tapi dengan memasang si hardwire kit ini kalian bisa mengoptimalisasikan fungsi dan fitur-fitur dari si 70mm M500 ini. Nah, kita langsung masuk aja deh ke fitur-fitur utama dari si 70mm M500 ini. Untuk kameranya sendiri, si M500 ini menggunakan lensa 5 megapiksel ultrawide dengan field of view 170 derajat, yang memang jadinya kerasa lega banget sih. Didukung juga dengan resolusi maksimalnya di 2592 ke 144p atau sekitar 2.5K. Yang mana dia akan disimpan dalam memori internalnya nih, yang berkapasitas 64 GB. Nah, kalau dari pengetesan gue, untuk perekaman video selama 1 menit, itu tuh membutuhkan memori sebesar 180 MB. Tapi kalau teman-teman pengen lebih irit nih ya memorinya, ada juga fitur tambahan dari si kamera ini, yaitu time-lapse recording. Cuma fitur ini tuh baru bisa diaktifkan apabila power source-nya menggunakan si hardware kit. Jujur ya, tapi gue pribadi belum pernah ya ngetes 70mm M500 ini sampai kapasitas memorinya full, berhubung gue lagi jarang keluar rumah dan lagi PPKM juga. Tapi kalau dari hitungan kasar sih kurang lebih kayaknya nyampe di sekitar 6 jam deh untuk perekaman videonya.
Dan bagusnya si M500 ini juga punya sistem semacam looping. Jadi ketika memorinya sudah hampir mencapai full, video-video lama, footage lama itu akan otomatis dihapus oleh si sistemnya. Oh ya, untuk kameranya sendiri juga dia sudah punya fitur low light HDR dengan aperture-nya di f2.0. Dan itu bikin kualitas perekaman di malam hari tetap terjaga. Fitur lainnya yang menarik dari M500 ini adalah dia sudah menggunakan G-sensor, yang mana itu berfungsi untuk emergency recording dan juga perekaman 24 jam. Nah, itu cara kerjanya ketika ada goncangan, akan langsung melakukan perekaman seperti itu, yang mana itu bisa disetting sih durasinya mulai dari 1 menit kah atau sampai ke 3 menit kalau dari aplikasinya. Tapi balik lagi ya, untuk perekaman 24 jam surveillance parking, itu tuh membutuhkan power source dari si hardwire kit. Fitur lain yang gue juga suka dari si M500 ini adalah fitur remote monitoring, yang bisa kalian akses melalui aplikasi 70My, baik di iOS maupun di Android. Untuk menghubungannya gampang sih, kalian tinggal nyalakan hotspot di kameranya, kemudian pairing dengan smartphone kalian. Dan kalau udah pairing, di dalam aplikasi ini juga bisa masuk ke menu setting nih, untuk melakukan pengaturan lebih advance lagi terhadap kameranya. Mulai dari pilihan video encodingnya, kemudian opsi untuk resolusi videonya, dan juga sensitivitas G-sensor yang tadi gue bilang, bahkan ada juga nih yang namanya semacam anti-flicker. Dan menurut gue itu menarik ya, fitur anti-flicker, karena mungkin di Asia dan di Eropa ada yang menggunakan NTSC atau PAL, dan itu biasanya kan bikin kedip-kedip atau bergaris-garis gitu ya hasil perekaman videonya. Dan fitur itu dimiliki oleh si 70My M500 ini. Selain itu ada juga pengaturan untuk voice control, format memori, dan pastinya buat update firmware-nya juga. Nggak ketinggalan, dengan harga yang di bawah 1,5 juta, 70My M500 ini juga sudah dilengkapi dengan GPS dan GLONASS, yang mana koordinatnya beserta kecepatan pada saat berkendara itu juga akan dimunculkan di watermark video kalian, tapi watermark itu juga bisa dihilangkan sih dari settingannya. Terakhir, 70My M500 ini juga punya fitur yang namanya ADAS, Advanced Driver Assistance System. Itu gitu ya? Gue lupa. Ya benar. Yang mana fungsinya itu buat ngasih warning atau peringatan ke driver ketika ada obstacle atau objek di depan, terutama orang. Jadi kalau ada orang pejalan kaki mau nyebrang gitu ya, ini bakal mengasih peringatan. Kurang lebih seperti itu sih fitur fungsi dari si ADAS ini. Yang mana fitur ADAS tersebut harus diaktifkan secara manual melalui aplikasinya. Dan saran gua sih, kameranya sudah terpasang ya di dalam mobil kalian sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Mengingat untuk mengaktifkan fitur ADAS ini, dia memerlukan kalibrasi si kameranya secara horizontal dan juga vertikal. Untuk memasangkan si 70My M500 ini dalam kendaraan sebetulnya cukup gampang ya, apalagi kalau kalian tidak menggunakan hardwire kitnya. Jadi pertama-tama kalian tentukan dulu titik pemasangan dashcam-nya di dalam mobil kalian. Dan saran gua sih sambil cek remote monitor juga untuk lihat angle kamera dashcam-nya agar lebih optimal. Kemudian pasang elektrostatis stikernya di bagian yang sudah kalian tentukan, dan pastikan permukaan kaca bagian dalam mobil kalian sudah dibersihkan. Kalau udah, tinggal kalian pasang aja mounting beserta kameranya, dan terakhir tinggal pasang kabel powernya aja deh. Dan saran gua sih untuk kabel power sebaiknya tidak menjuntai atau menjulur ke arah driver ya, mending kalian tarik ke arah penumpang di sebelah. Kalau udah terpasang, beres deh, kalian tinggal kalibrasi aja kameranya untuk mengaktifkan fitur ADAS tadi. Oh ya, 70My M500 ini juga memiliki built-in mikrofon untuk fitur voice command dan juga perekaman audio. Yang mana kalau untuk voice command-nya sendiri, dia bisa diaktifasi untuk mengambil foto secara mendadak, kemudian si emergency recording-nya tadi, menyalakan mematikan wifi hotspot, dan dengan adanya mikrofon ini, selain voice command, menurut gue sih menjadi nilai tambah lebih ya, mengingat itu bisa menjadi tambahan data atau bukti. Misalnya amit-amit teman-teman ngalamin kecelakaan, tabrak lari, atau mungkin penipuan di jalan raya seperti yang gue alami. Karena hasil suara dari mikrofon 70My M500 ini surprisingly bikin gue takjub. Tanpa berlama-lama, kita langsung lihat aja kali ya sampel-sampel video dan juga audionya. Oke guys, sekarang gue ada di mobil dan kameranya sudah menyala seperti yang kalian lihat. Dan ini adalah kurang lebih hasil suara yang bisa dihasilkan oleh si 70My M500 ini. Yang mana ini keadaan mobil mesinnya menyala, kemudian AC-nya gue pasang di level 2 karena ini lagi siang dan cukup panas, agak gerah gitu, bikin keringetan juga. Kira-kira gimana nih suaranya?
Sekarang kita langsung coba aja deh, cek footage di jalanannya seperti apa. Nah, itu dia tadi beberapa footage yang langsung diambil dari si 75 M500 ini. Dan mudah-mudahan dengan review-review poin-poin yang gue sampaikan hari ini, teman-teman bisa mengerti ya pendapat gue atau alasan gue bilang kenapa dia price to value-nya sangat worth it, mengingat dengan harga tadi 1,4 jutaan. Apalagi kalau teman-teman belinya sekarang dapat bonus juga tuh. Kualitasnya tuh gue rasakan dengan fitur-fiturnya ini lebih dari harga yang ditawarkan sih. Yang mana dengan spending harga segitu itu bisa menambah kenyamanan dan juga keamanan ketika sedang berkendara. Intinya sih gue suka dengan si Dashcam 75 M500 ini dan bisa banget gue rekomendasikan buat teman-teman yang memang sedang mencari untuk menghindari fitnah ketika sedang berlalu lintas gitu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang kepikiran bikin channel YouTube semacam road rage gitu, dashcam semua footage-nya yang orang berantem di jalanan, nih kayaknya bisa menjadi satu investasi yang baik juga. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau teman-teman punya budgetnya di atas 1,5 juta, mending naik ke yang versi atasnya ini yang udah ada kamera depan dan kamera belakang dengan built-in monitornya juga. Terus mungkin kalau teman-teman budgetnya hanya di sekitar maksimal 1 juta, ada seri yang lebih murahnya juga, tapi tentunya fiturnya tidak sebanyak si M500 ini ya. Pokoknya nanti gue akan sertakan linknya di deskripsi, ada official store-nya di Tokopedia dan juga Shopee. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, gue Busem, and until next time, stay humble and